Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Nazifatul Insan. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai proyeksi vektor. Sebelum itu kita ke tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, melalui permasalahan yang diberikan, peserta didik dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan menentukan panjang proyeksi vektor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui permasalahan yang diberikan, peserta didik dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan proyeksi vektor ortogonal dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat juga. Jadi kita akan bahas dua tujuan ini. Yang pertama, kita bahas mengenai proyeksi vektor. Nah, di sini misalkan terdapat dua buah vektor yang akan diproyeksikan, yaitu vektor ini ada salah ketik ya, harusnya vektor OA yang akan diproyeksikan terhadap vektor OB, sehingga akan menghasilkan proyeksi vektor, yaitu proyeksi vektor OC. Nah, nanti kita perjelas terlebih dahulu ya. Proyeksi vektor OA terhadap vektor OB ini. Nah, nanti vektor OA akan diwakili oleh vektor A, proyeksi vektor OB nanti akan diwakili oleh vektor B, dan proyeksi hasilnya OC akan diwakili dengan vektor C. Nah, di sini yang akan kita bahas untuk yang pertama, yakni kita memiliki vektor OA dan OB dulu yang pertama. Jadi vektor OA itu adalah dari O ke A. Nah, ujungnya nanti ada di A sini. Kemudian dia akan diproyeksikan terhadap vektor OB. Nah, artinya diproyeksikan itu adalah kalian tarik ujung dari vektor A ini ke bawah, jadi ke OB. Tapi nariknya ini tidak boleh asal-asalan. Nariknya ini harus tegak lurus dengan vektor B. Jadi ini harus tegak lurus. Nah, inilah nanti yang akan dinamakan dengan proyeksi vektor yang akan menghasilkan titik ada di titik C itu. Nah, nanti hasilnya adalah vektor O ke C. Nah, ini nanti hasil proyeksi vektornya adalah dari O ke C. Itulah yang dinamakan dengan proyeksi vektor. Kita lanjut. Kemudian yang pertama kita akan bergerak ke vektor proyeksi skalar ya. Proyeksi skalar ortogonal ini adalah panjang proyeksi vektor A pada vektor B dan dapat disebutkan dengan vektor OC, yaitu vektor C sama dengan A dot B dibagi panjang vektor B. Gitu. Jadi A dot B ini adalah perkalian skalar dua matriks dibagi dengan panjang vektor B karena diproyeksikannya pada vektor B. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua, yakni vektor proyeksi ortogonal. Nah, vektor proyeksi ortogonal ini adalah proyeksi vektor. Kalau yang tadi panjang itu dalam bentuk angka, nah yang ini berarti dalam bentuk vektor. Vektor sama vektor A pada vektor B, kita lambangkan dengan tadi hasil proyeksinya adalah vektor C, yaitu A dot B dibagi panjang vektor B di kuadrat dikali dengan vektor B. Ya. Jadi A dot B sama seperti tadi adalah perkalian skalar vektor A dan vektor B. Kita langsung ke contoh saja. Yang pertama, diketahui vektor A-nya adalah 1 min 1 0, vektor B-nya adalah min 1 2 2. Jadi ini komponen-komponennya. Kalian diminta mencari panjang proyeksi vektor A pada proyeksi vektor B, dan yang kedua adalah proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Oke, kita akan langsung bahas saja. Yang pertama, kita akan mencari panjang proyeksi vektor. Misal, proyeksi vektor A pada vektor B itu diwakili dengan vektor C. Nah, maka panjang proyeksi vektor A pada vektor B itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu panjang vektor C adalah A vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor B. Kita langsung kali aja, dikali per komponen A dan B nya, 1 kali min 1 tambah min 1 kali 2 tambah 0 kali 2 dibagi panjang vektor B, yaitu akar min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, menghasilkan min 2 dibagi akar 9, akar 9 nya diganti 3, min 3 dibagi 3 itu min 1. Nah, karena panjang itu tidak mungkin negatif, maka kita mutlakkan. Jadi min 1 nya kita mutlakkan agar positif. Maka menghasilkan panjang proyeksi vektor A pada vektor B adalah panjang vektor C, yaitu 1. Seperti itu.
bisa langsung kita next saja ya. Selanjutnya kita akan membahas yang B, yaitu vektor proyeksi ortogonal dari vektor A pada vektor B. Proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B ini sama seperti tadi, vektor A pada vektor B kalau diproyeksikan itu kita misalkan hasilnya adalah vektor C ya. Jadi vektor C ini adalah vektor dari O ke C. Nah, bisa kita cari menggunakan rumus, yang rumusnya adalah vektor C sama dengan A dot B dibagi dengan panjang vektor B kuadrat dikali dengan vektor B. Sama seperti tadi, langsung saja kita operasikan ya. Untuk A dot B nya vektor A dikali vektor B yaitu 1 dikali negatif 1 ditambah min 1 kali 2 ditambah 0 kali 2 dibagi dengan akar B kuadrat ya. Ini panjang B kuadrat, berarti nanti akarnya kita kuadratkan. Jadi kalau panjang min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat juga, karena akar ketemu kuadrat nanti bisa kita hilangkan dan dikali dengan vektor B. Nah, biar lebih jelas agak saya perbesar saja sepertinya ya. Min 1 2 menghasilkan min 3 dibagi 9, yaitu kita juga bisa menyederhanakan lagi jadi min 1/3 dikali dengan vektor B nya min 1 2 2. Ini bisa kita kalikan ke dalam ya, jadinya setengah min 2/3 min 2/3. Jadi itu proyeksinya. Nah, untuk uraian masalah kontekstual di sini saya punya suatu hari sebuah pesawat itu lepas landas pada titik O 0,0,0 yang bersamaan dengan sebuah mobil pembersih yang awalnya juga berada di titik O. Kemudian pesawat itu mencapai titik A yaitu 3,5,10 dan mobil telah melaju sampai pada titik B yaitu 3,4,0. Jika vektor OC itu kita lambangkan dengan C ya, mewakili proyeksi vektor kelajuan pesawat pada kelajuan mobil. Kalian diminta untuk menentukan yang pertama proyeksi skalar C atau panjang proyeksi vektor C, dan yang kedua adalah vektor proyeksi C atau vektor C nya dijadikan dalam persamaan vektor ya. Kalau yang A tadi panjangnya saja, kalau yang B ini adalah proyeksinya, vektornya yang diminta menuliskan seperti apa gitu. Untuk penyelesaian sebelum kita ke soal A dan B, kita harus tahu dulu vektor kelajuan pesawat dari titik awal ke akhir, dari O ke A, maka kita bisa mencarinya dengan titik A dikurangi titik O, yaitu 3 kurangi 0, 5 kurangi 0, 10 dikurangi 0 ya, menghasilkan vektor OA nya adalah 3, 5, 10. Kemudian vektor kelajuan mobil yang berawal dari titik O ke titik B, nanti kita bisa mencarinya dengan titik B dikurangi titik O, yaitu 3 kurangi 0, 4 kurangi 0, dan 0 kurangi 0, mendapatkan nilai yaitu 340. Nah, sekarang ini agar lebih singkat ya, untuk vektor OA itu kita wakili dengan vektor A kecil, dan vektor OB ini diwakili oleh vektor B kecil. Seperti itu, ini agar lebih singkat aja memudahkan kita nanti. Nah, ini kita bahas langsung penyelesaiannya. Untuk yang pertama yaitu A, tadi diminta untuk mencari proyeksi skalar C atau panjang proyeksi vektor C. Nah, sama seperti tadi, ini bisa kita cari menggunakan rumus vektor C yang dapat dicari dengan A dot B dibagi vektor panjang vektor B. A dot B adalah perkalian skalar antara A dan B, vektor A dan B, yaitu 3 kali 3 tambah 5 kali 4 tambah 10 kali 0 dibagi dengan panjang vektor B yang bisa kita cari dengan menggunakan akar kuadrat masing-masing komponen, yaitu akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 0 kuadrat. Setelah kita hitung, ternyata mendapatkan 29 per akar 25. Nah, akar 25 bisa ya diakarkan, berarti kita tulis dengan 5, 29 per 5. Nah, sebenarnya panjang itu kan tidak boleh negatif, tapi karena dia sudah positif, berarti langsung saja. Untuk yang B,
kita ke vektor proyeksi C. Jadi ini dalam bentuk persamaan vektornya ya. Dapat kita cari dengan A dot B dibagi dengan vektor panjang vektor B di kuadrat, kemudian dikali dengan vektor B. Sama seperti tadi, langsung saja kita kali 3 kali 3 tambah 5 kali 4 tambah 10 kali 0. Nah, panjang vektor B nya sekarang di kuadrat, berarti akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 0 kuadrat, terus hasilnya nanti kita kuadratkan dan dikali dengan vektor B yaitu 3, 4, 0. Setelah kita hitung ketemunya 29 per 25. Karena akar kalau ketemu kuadrat itu hilang ya, bisa kita buang saja. Ini bisa kita kali ke dalam menjadi 87 per 25, 116 per 25 dan 0. Jadi nanti bisa kita simpulkan secara langsung bahwa proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B itu bisa kita tulis dengan vektor C, yaitu 87 per 25, 116 per 25 dan juga yang terakhir 0. Nah, kesimpulannya, permasalahan sehari-hari yang berkonsep seperti vektor, yaitu memiliki besaran dan arah, itu dapat diproyeksikan dengan menggunakan aturan dalam proyeksi vektor itu. Jadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga ya ternyata vektor ini. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih. Saya harap kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari materi yang telah saya sampaikan ini. Sukses selalu untuk kalian. Mungkin kita bisa bertemu di video-video selanjutnya ya, pembahasan-pembahasan di materi yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.